Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar sahabat YouTube dimanapun Anda berada? Semoga semuanya baik-baik saja, sehat walafiat, tak kurang satu apapun, lancar rezekinya, amin ya robbal alamin. Kembali lagi dengan channel YouTube Sawit dan info Timnas hari ini, hari Minggu tanggal 7 Juli 2024. Pertama, Elkan Bagot berpeluang bela Timnas Indonesia lagi, sudah diterima Sintayong kah? PSSI menegaskan hubungan baik PSSI dengan bek Timnas Indonesia Elkan Bagot masih terjalin meski rumor ketegangan antara pemain Ipswich Town itu dengan pelatih Sintayong mencuat. Rumor keretakan hubungan bermula dari ketidakhadiran Elkan di pemusatan latihan Timnas Indonesia U23 untuk babak playoff Olimpiade 2024. Meski demikian, Yunus Nusi memastikan PSSI tidak memutus komunikasi dengan Elkan. Peluang Elkan untuk kembali memperkuat timnas di berbagai liga, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026, masih terbuka lebar. Tim kami tetap menjalin komunikasi dengan Elkan Bagot, ujar Sekjen PSSI Yunus Nusi dalam keterangan persnya Sabtu kemarin. Siapapun pemain berpaspor Indonesia, kami harap bisa memperkuat timnas. Kemungkinan Elkan kembali ke timnas terbuka di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Merah Putih tergabung di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Namun Elkan Bagot harus bersaing dengan beberapa pemain lain seperti Jay Itzes, Justin Hubner, Rizky Ridho, dan Nathan Joaon. Lanjut ke info timnas lainnya. Pemain Jepang prediksi timnas Indonesia bisa tahan imbang Samurai Biru di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain Jepang Taisei Marukawa mengaku sepak bola Indonesia berkembang pesat. Melihat hal itu, ia justru memprediksi tim asuhan Sintayong bisa meraih hasil imbang Samurai Biru. Timnas Indonesia masuk grup neraka di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan akan menghadapi lawan berat, salah satunya Jepang. Siapa sangka skuad Garuda malah dapat dukungan dari pemain Jepang. Ia adalah Taisei Marukawa yang berkarir di tanah air. Saya rasa perkembangan sepak bola Indonesia sangatlah pesat, terutama di tahun ini, ucap Marukawa di YouTube Dewa United. Saya berharap timnas Indonesia bisa lolos kualifikasi Piala Dunia 2026, imbuhnya. Adapun pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang bakal digelar pada 14 November 2024 dan 10 Juni 2025. Marukawa mengatakan ini menjadi tontonan. Marukawa mengatakan ingin menontonnya secara langsung. Saya senang melihat pertandingan ini nanti. Ya, saya akan menontonnya. Saya berharap bisa datang ke stadion untuk melihat pertandingan, ujar ex PSIS Semarang tersebut. Menariknya, Marukawa mengatakan bahwa dirinya berharap pertandingan timnas Indonesia versus Jepang berakhir imbang. Dan saya harap skor timnas Indonesia versus Jepang berakhir imbang, tegasnya. Sebelumnya timnas Indonesia sudah bertemu Jepang di Piala Asia 2023 lalu. Hasilnya skuad Garuda tumbang dengan skor 1-3. PSSI update nasib Martin Paes di pengadilan CAS untuk bela timnas Indonesia di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Masa depan Martin Paes di timnas Indonesia masih abu-abu di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi mengaku pihaknya masih ragu apakah pemain keturunan Belanda itu bisa tampil. Pasalnya hingga saat ini belum ada perkembangan terbaru terkait proses perpindahan Federasi Paes dari Belanda ke Indonesia. Yunus mengatakan bahwa PSSI telah membawa permasalahan ini ke pengadilan arbitres olahraga atau CAS. Namun belum ada kabar baik yang diterima. Masih proses, katanya.
Kita tunggu saja yang Martin Paes, kata Yunus kepada awak media termasuk suara.com. Paes sendiri sudah resmi menjadi warga negara Indonesia atau WNI sejak November 2022. Kehadirannya diharapkan bisa menambah kekuatan timnas di posisi penjaga gawang, terutama dalam menghadapi lawan berat di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Meski demikian, Yunus belum bisa memastikan apakah proses perpindahan Federasi Paes bisa selesai tepat waktu. Ia hanya berharap ada kabar baik sesegera mungkin. Kami sih belum tahu, tetapi kami sudah berusaha maksimal untuk mengurus Martin Paes. Tim kami tetap bekerja, pungkasnya. Reaksi Marcelino Ferdinand, timnas Indonesia main di GBT pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. PD dapat dukungan luar biasa dari supporter. Pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand bereaksi soal timnya yang akan main di Stadion Gelora Bung Tomo atau GBT Surabaya pada laga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dia meyakinkan betul timnas Indonesia bakal dapat dukungan besar supporter di GBT. Ya, skuad Garuda julukan timnas Indonesia sementara waktu memang memilih Stadion GBT untuk mengarungi laga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Tetapi hal itu hanya akan terjadi pada periode September 2024 saja. Hal ini tak terlepas dari kondisi di Jakarta akan kedatangan pemimpin tertinggi umat Katolik dunia, yakni Paus Fransiskus pada 3-6 September 2024. Rencananya Misa Akbar pun akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK. Bakal main di GBT, Marcelino Ferdinand tetap yakin dukungan penuh bakal didapat timnas Indonesia. Tepatnya hal itu akan menjadi saat timnas Indonesia melawan Australia pada laga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 10 September 2024. Marcelino mengatakan pendukung timnas Indonesia terkenal sangat militan. Jadi dia yakin dimanapun timnas bermain pasti akan mendapatkan dukungan yang luar biasa. Saya percaya orang Indonesia dimanapun pasti ada. Pasti ramai, apalagi di Surabaya juga kota saya sendiri, kata Marcelino Ferdinand di Jakarta Kamis 4 Juli 2024. Marcelino mengatakan dukungan supporter memang cukup penting untuk tim asuhan Sintayong itu. Dengan begitu timnas Indonesia dapat tampil dengan sangat berlipat ganda di lapangan. Jadi sangat-sangat termotivasi dengan semoga saya bisa menampilkan yang terbaik buat Indonesia, ujar Marcelino. Dengan kondisi ini menarik menantikan laga timnas Indonesia versus Australia. Skuad Garuda julukan timnas Indonesia sendiri tergabung dalam grup C bersama Jepang, Bahrain, Australia, Cina, dan Arab Saudi. Laga di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dimainkan pada 5 September 2024 hingga 10 Juni 2025. Laga akan berjalan dengan sistem kandang dan tandang. Baik sahabat YouTube dimanapun Anda berada, demikian dulu info timnas hari ini dari Sawidan. Terima kasih bagi yang sudah mampir di channel ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah ucap, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.